Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah fikih kami lanjutkan pada pasal tentang fardunya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bersama dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudhu'i sittatun. An-niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'di ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Fardunya wudu adalah ada 6 perkara, sittatu asya. Yang pertama adalah an-niyatun, niat inda ghuslil wajhi. Wa ghuslul wajhi, yang kedua adalah membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Wa mashu ba'di ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sampai itu beserta mata kaki. Wa tartibu, dan tartib alama ingatasi barang dzakarna yang telah kami sebutkan tadi. Satu, yang berkaitan dengan persoalan wudu. Wudu itu ada yang disebut dengan rukun, ada yang disebut dengan sunnah. Rukun dan ada syarat. Rukun itu yang wajib dilakukan, jika tidak berarti wudunya batal. Rukunnya wudu, fardunya wudu itu ada 6. Niat ini beserta atau bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi pada saat membasuh wajah ini niat ini. Nah, kalau melafatkan niat, itu hukumnya adalah sunnah, talafudun niat. Misalkan begini, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, niat ini adalah wajib. Nah, ketika sampai pada niat yang demikian tadi, menlafatkan. Kalau masuk ketika membasuh, kita sudah tidak lagi nawaitu lagi, tapi di dalam hatinya saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat membasuh itulah kita melakukan niat. Lah, melafatkan niat, kalau tidak bisa bahasa Arabnya ya pakai bahasa Indonesia. Saya niat ingsun wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Lah, melafatkan niat inilah untuk memudahkan masuk ke dalam hati. Ya. Dasar untuk mengatakan bahwa ini adalah termasuk kefarduan adalah firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau menegakkan sholat, maka basuhlah wajah. Kalau di sini cuma 4 kan? Faghsilu, basuhlah wajahmu, basuhlah kedua tanganmu, usaplah sebagian kepalamu, basuhlah kedua kakimu sampai bersama mata kakinya. Ini ada 4. Kemudian tadi ada 6, yaitu niat. Niat itu dasarnya apa? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya amal perbuatan itu beserta niat.
Kalau amal perbuatan tidak ada niatnya berarti tidak sah. Ya. Maka niat itu untuk membedakan antara ibadah dengan perbuatan biasa, adat istiadat. Saya membasuh wajah ini diniati dengan wudhu, ya, itu nanti bisa menjadi wudhu ibadah. Nyeblung, kali, selulup, niat mandi atau niat membasuh, niat mandi atau niat mandi jinabat itu berbeda. Ya. Yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah ini ya dari sini sampai ke sini, lebarnya antara telinga ini, sehingga semuanya terbasuh. Ini sampai sini, sampai sini. Tidak langsung begini-begini gini, enggak. Tapi diurutkan ini ya. Nah, kalau ininya botak misalkan tidak ada rambutnya sampai dikira-kira tidak boleh. Ya, dikira-kira ini rambut misalkan begini, rambutnya biasanya di ujung rambutnya. Kalau ini sampai sini botak, ya dikira-kira itu wajah itu kira-kira sampai ke atas atau enggak. Dan itu tidak jadi persoalan. Ya. Wajah. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ini sampai sikunya ini. Kalau di dalam hadis hatta asyra'a fil adud, sehingga sampai ke lengan bagian atas. Jadi tidak siku ini termasuk kena basuhan. Ya. Makanya kalau ini ya dilepas. Kalau perempuan juga demikian, nih sebaiknya di atas sikunya di mana ini misalkan. Ini ya harus kena basuhan. Jangan sampai ini biasanya kan agak kering sehingga tidak kena basuhan itu. Wa mashu ba'dir ra's, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala tidak kalau mazhab Maliki memang semuanya ini termasuk. Kalau Syafi'iyah biasa mengusap sebagian kepala, cukup diusap bagian tengah atau bagian atas atau bagian samping, itu tidak jadi soal. Yang wa ghuslu rijlaini lal ka'bain. Yang kelima, membasuh kedua kakinya beserta mata kaki. Mata kaki termasuk bagian yang kena siraman air wudhu. Wat tartibu dan tartib, itu urutannya demikian. Wa sunanuhu asyratu asya, sunnahnya ada 10 macam. Jadi kalau ditambah secara lengkap, kalau wudhu itu adalah 6 yang disebut dengan rukunnya wudhu. Kalau sunnahnya ada 10. At-tasmiyatu, 1 membaca bismillah, ya, baca bismillah. Kalau sedang wudhu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya misalkan, itu bismillahnya di dalam hati saja, jangan dikeluarkan. Wa ghuslul ka'baini wa ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Membasuh ya, sebelum wudhu kan begini. Kadang-kadang bagaimana membasuh kedua telapak tangan ini bagian dari sunnah. Qabla idkhalihima al-ina, sebelum masukkan ke dalam wadah atau kolam yang besar. Kalau dulu kan kolamnya besar ya. Atau ke sungai. Ya, kalau sekarang ada air pancuran semuanya rata-rata seperti itu ya, dibasuh sebelum qabla idkhalihima, sebelum, artinya sebelum dia melakukan yang lain. Wal madmadah, dan berkumur. Wal istinsyak, dan nyesep banyu hidung. Air disedot kemudian dikeluarkan. Itu adalah al istinsyak. Biasanya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Ini kalau di daerah yang berdebu ini sangat cocok sekali kalau istinsyak itu. Terutama sekali daerah-daerah yang berpasir seperti di Mekah, Madinah, dan lain sebagainya. Di tempat kita pun ya juga banyak berdebu, lebih-lebih malam musim kemarau seperti ini.
Wa mashu jami'i ra'si, mengusap semua kepala, diusap semuanya air ya, langsung begini. Ya. Ini adalah mengusap semua kepala. Ingat ya, kalau wudu jangan sampai nanti misalkan bagian yang dipakai untuk ini telinga, ya telinga saja. Ya, mengusap. Bagian yang dipakai untuk mengusap kepala, sebagian kepala, ya mengusap sebagian kepala. Ya, kemudian langsung mencari air lagi, baru telinga. Tidak begini langsung gini. Ini kan sudah terkena yang dipakai untuk yang ada di atas. Ya, makanya ini nggak usah diteruskan begini terus kemudian begini. Ini kan rata-rata. Walaupun yang namanya mengusap sebagian kepala itu adalah sunnah. Ya. Jadi selesai 3 kali, kemudian ini. Nah, ini. Mengusap, kalau perlu jempol nih ya. Ini di belakang, kemudian diputar sampai ke atas, sehingga bisa membersihkan apa yang ini untuk membersihkan yang ada di dalam, ini jempol ini untuk membersihkan yang ada di luar. Ya. Berkumur, istinsyak, mashu jami'ir ra'si, mashul udunain, mengusap 2 telinga, zahirihima wa batinihima bima'in jadid, baik yang zahir yang tampak maupun yang di dalam dengan air yang jadid. Jadid tadi saya sampaikan, tidak air yang untuk mengusap kepala kemudian dipakai ini bukan lagi kesunatan. Ya, bisa saja menimbulkan mustakmal, tetapi mustakmal untuk yang ke telinga tidak jadi persoalan. Tapi sunnahnya adalah bima'in jadid, dengan air yang baru. Wa tahlilul lihyati al-kathifat, al-kathati ya, menyela-nyelani kalau punya jenggot ini kemudian begini atau dibalik dari belakang ya, biar jenggotnya ini tidak kumel ya. Kalau ngikut jenggot itu ya sunnahnya Rasul itu ya yang bersih, rapi, sering disisirin ya, tidak mubrak-mabrik kayak seperti kena lesus gitu ya. Jenggot disisir. Kalau nggak punya jenggot nggak ada lihya, tahlilul lihya. Tahlilu asabi'il yadain, menyela-nyelani jari-jari kedua tangan yang rapat begini, direnggangkan biar nanti yang ada di sini, kotoran-kotoran yang ada di sini bisa hilang bersih. Warijlaini asabi'il yadaini warijlaini, dan kedua kaki juga demikian. Taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi tayamun itu itu adalah mengkanankan. Semua perkara kita ibadah itu harus didahulukan tangan kanan terlebih dahulu. Wat toharatu salasan, sesuci bersuci itu 3 wal mualah itu terus-terusan. Tadi kan ada tartib ya, yang wudu kan ada tartib. Tartib itu urut dari membasuh wajah, tangan, kepala sama kaki. Bagaimana kalau wudu itu kemudian dari atas itu ada kolam renang, kemudian niat ingsun wudu. Nah itu kan tidak tartib, karena biasanya kalau jatuh dari atas gitu adalah kepalanya lebih dahulu. Tetapi kalau dia itu mandi junub itu diperbolehkan ya, karena tidak ada istilah tartib, semua membasuh seluruh badan itu adalah mandi jinabat. Kalau tadi wudu ada istilah tartib. Lalu mualah itu artinya terus-terusan, tidak berhenti ya. Ya. Kalau berhenti boleh, tapi itu kan kesunahan mualah itu. Misalkan saya wudu di rumah atau di kampus, baru sampai membasuh wajah, kemudian airnya habis, lari ke tempat tetangga, diteruskan, itu boleh. Lebih baik ya memang diulang, tetapi kalau meneruskan itu ya diperbolehkan. Mualah itu termasuk bagian dari kesunahan. Demikian yang berkaitan dengan wudu dan
sunnahnya wudhu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.